Selamat sore. Udah ada yang live belum nih? Aku miring gak sih? Bentar ya. Ngerasa kayaknya aku miring. Halo Kak Mel. Aku miring gak sih ini? Teman-teman, apa sudah ada yang live? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat sore. Sore ini tema IG live kita adalah growth mindset ya. Jadi sore ini aku akan ngobrol sama Kak Rika. Dia adalah founder dan owner dari Shakira Shocks. Aku punya banyak loh ternyata pas ngecek-ngecek gitu ya tadi pagi pas olahraga, ngambil kaos kaki yang warna-warni itu yang biasa dipakai hari-hari. Itu ternyata mereknya banyakan yang Shakira. Lucu-lucu terus warna-warna pastel tuh kayak aku punya banyak deh. Teman-teman gimana, pasti pada punya juga nggak? Aku perkenalan dulu ya. Aku Suri dari reselleran. Jadi reselleran ini adalah online community untuk tempat ngumpulnya para seller dan reseller ya untuk berdiskusi serta tumbuh bareng. Harapan kami para founder reselleran bisa berkontribusi positif untuk kemajuan teman-teman UMKM dan all shopper, terutama yang menggunakan pemasaran berjejaring. Karena model bisnis seperti ini butuh dukungan, butuh ekosistem yang baik ya, butuh support. Jadi kita mesti bersama-sama membangun ekosistem itu gitu, nggak bisa dari satu atau dua pihak aja. Ya mudah-mudahan kita bisa memberikan sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Buat teman-teman yang belum gabung, bisa gabung langsung, search aja di tele apa tuh namanya ya, di tele search reselleran. Nah grupnya ada itu. Kayaknya Kak Rika udah live nih. Sebentar aku invite ya Kak Rika untuk masuk sini. Udah ada yang live lagi belum nih? Ya, aku undang dulu Shakira. Halo. Nah, masuk. Halo Kak Irma. Selamat datang. Ya, udah mulai banyak yang gabung nih. Astagfirullah. Suara aku jelas nggak? Dah, jelas. Jelas ya. Teman-teman komen dong di bawah suaranya jelas nggak, kedengeran jelas nggak, ada atau ada apa gitu biar kita sebelum mulai biar nyaman nanti kita pas diskusinya. Halo Kak Listiailia, selamat sore. Ini udah bergabung bersama saya Kak Rika ya, owner dan CEO ya, Shakira Shop. Model bisnis Shakira Shop ini keagenan
Dan aku dengar-dengar resellernya sampai sekarang sudah lebih dari 1.200. Keren banget. Alhamdulillah. Kedengaran nggak suaranya? Alhamdulillah. Jelas-jelas banget. Sebenarnya yang paling menarik nih dari bisnis ini kaos kaki gitu. Itu kan apa ya? Bukan produk yang fast moving consumer good gitu ya. Terus apakah repeat ordernya tinggi? Terus gimana? Terus tips-tipsnya nanti kita tanyain ya, teman-teman. Mbak Rika, Kak Rika, Ya, udah siap belum nih? sudah. Dah. Oke. Asik. Cerah. Sore ini cerah, alhamdulillah. Aku takut kalau hujan tuh biasanya sinyal. Iya benar. IndiHome pasti ya, Indigo, Iya, Indomie. iya. Indilah. Kak, dari awal itu Shakira Stock udah model keagenan atau gimana? Ceritain dikit dong awal mulanya nih. Sebentar aja biar teman-teman tahu buat background. Awal mulanya itu, iya emang dari dulu aku tuh senangnya jualan grosir. Gitu. Dari sebelum mulai jualan kaos kaki, aku kan udah jualin produk lain. Nah itu sistemnya selalu sistem reseller. Begitu. Jadi jarang banget Oh, jualan style. jadi sebelum bikin brand sendiri, waktu jualan pun udah punya reseller gitu ya, udah open for reseller gitu ya. Udah punya reseller. Hmm. Nah, terus kenapa milih kaos kaki? Panjang ceritanya. Dan waktu jualan itu ada jualan sempet jualan kaos kaki atau jualannya macam-macam sebelum buka bikin Jual brand sendiri. awalnya itu jualan jualan diapers anak. Oke, Ini jadi okay. bercerita sejarah ya. Gak apa-apa Panjang. sedikit aja biar teman-teman tahu backgroundnya gitu. Nah, gara-garanya itu dulu belajar sih, lagi proses proses hijrah, belajar pakai kaos kaki, beli kaos Hmm. kakinya itu waktu itu cuma satu lusin. Aku ambil tiga buat pakai, terus Hmm. sisanya aku jual. Tiga kurangin tiga, 12 kurangin tiga itu berapa? Berarti 9 ya, 9. 9. 9 sisanya aku jual. 9 biji doang, itu karena memang belum belum yakin pasarnya dari situ gitu. Terus akhirnya ternyata dari 9 biji itu laku. Sepertinya lucu. Ya udah akhirnya besok aku beli lagi, coba lagi lusin, 3 lusin, 4 lusin. Dari mulai yang tadinya lusinan, puluhan lusin sampai ratusan lusin akhirnya habis. Ya dulu itu ngambil kaos kakinya itu di Tanah Abang. Cuma kaos kaki polos Oh, biasa gitu. berarti belum ada brand apa-apa ya? Belum. Dan 2017 itu ada satu produsen dia jual kaos kaki printing dan baru dia satu-satunya yang jual kaos kaki printing. Aku daftar lah jadi reseller, coba 10 lusin ternyata kurang. Tapi ini sebelumnya aku ya dari yang jualan kaos kaki Tanah Abang akhirnya aku beralih ke kaos kaki printing gitu kan ya. Terus akhirnya Iya. dari 10 lusin 15 lusin kurang akhirnya aku beraniin daftar jadi distributor dengan waktu itu kalau nggak salah targetnya sebulan itu 100 lusin itu alhamdulillah habis gitu, selalu habis gitu. Terus dari Hmm. situ ngerasa sudah Jadi punya yakin pasar, dong ada marketnya. ngerasa sudah punya market sendiri, udah punya reseller, dan kapasitas produksinya produsen ini terbatas gitu dan lama. Satu ketika aku daftar jadi distributor itu naik jadi distributor, aku butuhnya sebulan 500 lusin, sama dia nggak disanggupin dong. Sedangkan kalau Ah, barangnya kosong mau jualan apa gitu kan. Ya udah, iya, iya. coba coba produksi sendiri kali ya gitu. Tapi prosesnya nggak mudah. Sebelum produksi sendiri aku konsultasi dulu kan sama yang sudah berpengalaman, gimana nih Mi, aku mau produksi sendiri karena ternyata produsennya itu stoknya di aku tuh nggak cukup gitu, di aku diserap tapi di sananya kurang.
yakin nggak mau produksi sendiri, pusing loh nanti A B C D berapa, pokoknya yang ngurusin produksi itu ternyata ribet gitu. Iya, iya. Ya iya sih gitu. Ya, akhirnya dari situ mulai produksi sendiri Hmm. gitu. Oke, jadi mindsetnya nih teman-teman cari market dulu ya. Jadi nggak ujuk-ujuk juga langsung bikin brand, langsung stok banyak. Tapi justru Karika ini tipsnya justru dia punya market dulu, bikin kolam dulu gitu ya. Punya Betul. marketnya, baru kemudian dengan setelah itu baru kemudian bikin produknya. Jadi nggak semuanya memang harus direncanakan gitu ya. Mindsetnya harus benar. Ngomong-ngomong, aku tuh pernah baca ya kemarin pas kita ngobrol di waktu itu Mbak Rika. Aku nginget-nginget gitu, kayak pernah baca, tapi aku nggak dapet nih bukunya, aku cari-cari nggak dapet. Yang aku inget itu judulnya kayak Changing the way you think to feel apa ya, your potential kalau nggak salah. Jadi dia bilang sebenarnya ada dua jenis mindset katanya, fixed mindset dan growth mindset gitu kan, growth mindset. Yang fixed mindset itu kan pernah juga dibahas di Instagramnya Reselleran dulu. Aku pernah bertanya sama teman-teman, sukses itu karena bakat atau karena tekad gitu ya. Banyak yang pro bakat, banyak yang pro tekad, karena banyak juga yang bilang, aduh aku nggak bisa jualan, aku nggak terlahir sebagai penjual kayak gitu. Banyak yang berpikir seperti itu. Jadi dia berpikir bahwa mindsetnya adalah fixed mindset nih. Dia pikir bahwa itu given gitu kan. Sementara kalau kita punya mindset growth mindset itu bukan hanya bakat ya, tapi ada kerja keras, ada usaha, ada positive thinking di situ yang bisa bikin kita sukses gitu ya. Jadi nggak ada orang terlahir dengan takdir nggak bakalan sukses, itu kan nggak ada ya. Jadi kita yang harus berubah mindset kita. Ini obrolannya sangat menarik nih teman-teman, makanya kita bawa ke IG Live biar lebih banyak diskusinya. Teman-teman monggo kalau mau langsung uh, ngekat gitu obrolan aku sama Mbak Rika, langsung aja tulis di komen ya. Nanti aku mau Kak Rika cerita dulu nih sedikit. Kemarin banyak banget ya brand owner yang cerita gitu ya di reselleran. Titik krusial dari model bisnis penjualan dengan keagenan, dengan reseller, ini adalah keaktifan setiap reseller. Jadi kita kayak banyak yang reseller tuh kayak dianggapnya nggak serius gitu kan, bisnis sampingan, penjualan turun karena resellernya nggak aktif gitu. Nah kalau di Shakira sendiri sempat nggak ngadepin kondisi-kondisi kayak gini? Kayaknya hampir semuanya ngalamin deh. Dan hampir Berarti menjadi emang common problem ya? menguras energi para brand owner. Itu sebenarnya kembali lagi ke brand ownernya ya. Sejauh mana kita bisa dekat bonding, bonding dengan para Ya. mitra. Nah, itu intinya. Cuma kan kebanyakan yang namanya brand owner itu kan kerjanya banyak ya, kakak suri, cuma satu gitu. Sebenarnya mereka tuh pengennya intens menyapa, tapi karena keterbatasan waktu, jadinya kelupaan. Tapi ketika bonding itu sudah terjalin, sudah terjadi, itu yakin deh, mereka nyaman sama kita, mereka jadinya order, dan mereka suka dengan produk kita. Gitu. Intinya sih ada di bonding, karena aku sendiri ngalamin ketika aku lost di grup gitu ya, menghilang, ya udah. Tapi ketika grup aktif, ya mereka juga aktif. Tapi bukan hanya di grup ya, bonding personal yang paling penting sih. Aku sendiri masih belum maksimal melakukan ini, tapi sebisa mungkin aku jaga bondingnya itu. Minimal menyapa, minimal balas status. Semakin dekat, itu mereka semakin loyal. Itu sih yang aku rasain. Oke. Begitu. Langsung dapat tips berikutnya, ini bonding ya. Jadi ada personal touch di situ. Bisnis macam apapun juga, karena isinya model bisnisnya boleh macam-macam, tapi isinya tetap para personal ya, tetap orang-orang gitu. Jadi ya tetap aja hubungan relasi harus terus dibangun. Mungkin karena online kali ya Kak. Jadi kayak ada gap juga kan gitu. Nggak Betul. bisa nggak sih Nah, itu dijadiin alasan?
Eh, di sebelum pandemi kita tuh rutin ngadain kunjungan ke mitra-mitra yang dimulai dari yang dekat dulu, Depok, terus nanti ke Bogor, ke Bekasi. Itu setiap bulan kita rutin ngadain gitu. Gunanya apa? Buat ngejaga bonding gitu tadi. Nah, nggak lama itu kan pandemi, ya udah terputus sampai sekarang kita belum ngadain untuk kita datengin satu-satu agen-agennya nih ke rumah. Dan aku datangnya bukan cuma sendiri, sama CS biasanya, sama CS admin yang biasa apa ngurus orderan mitra, terus sama satu lagi staff yang memang kerjanya ngurusin konten dan ngurusin komplain. Mereka aku ajak sama waktu itu aku kan punya supervisor ya dulu. Supervisornya ikut merangkap jadi driver dia. Dan ketika aku tidak ada pun, ketika aku nggak bisa berkunjung, hal itu tetap dilaksanakan gitu. Yang datang ya CS, yang bagian tiga tadi, supervisor, admin, sama bagian komplain yang tadi, yang berhubungan dengan mitra pokoknya. Gitu, yang kesehariannya berhubungan dengan mitra. Menarik nih, menarik. Terus menurut Karika nih, jadi tuh sebagai halo teman-teman yang baru gabung, makasih udah gabung. Silakan kalau mau ada pertanyaan langsung aja drop di komen ya. Jadi Kak, sebagai reseller nih, kalau posisinya sebagai reseller, menurut Karika tuh mereka harus teman-teman reseller tuh harus bersikap seperti apa gitu, punya pola pikir mindsetnya tuh yang kayak gimana sih, yang apa supaya mereka tidak terjebak pada tadi yang cuma 3 bulan terus udah nggak ada customer lagi terus gimana gitu kan. Sebenarnya bukan yang nggak serius, tapi ternyata kayaknya emang nyari customer gak semudah itu gitu. Big goals ya, yang paling terpenting satu itu mindset. Sejauh mana kita tuh orang tuh kebanyakan mikirnya ketakutan duluan. Nah, mindset ini kan berhubungan dengan mental block. Nah, ini yang biasanya banyak dimiliki sama semua orang, bukan cuma reseller aja. Saya sendiri kadang-kadang kalau lagi down gitu mental blocknya muncul gitu. Mau nyetok segini, kira-kira nanti habis nggak ya? Kalau nggak habis gimana? Itu kan suatu ketakutan yang belum tentu terjadi. Nah, itu tuh yang namanya mental block harus dipatahkan. Jadi yakin aja gitu ya. Yang pertama itu kita harus mematahkan mental block. Hilangin aja dulu nih. Takut nggak bisa, takut nggak laku, takut inilah, takut itulah. Nah, dipatahkan dulu mental blocknya. Setelah itu bangun mindset. Percaya bahwa kalau kita itu bakalan bisa. Terus setelah itu big goal sih Kak. Big goalnya kita tuh apa gitu. Aku dulu juga seperti teman-teman mulainya dari modal 800.000 gitu ya. Nyicil ya, 800.000 diputar sampai aku bilang sama suamiku dulu gini, ini uang segini, aku punya uang segini, karena dulu lagi belajar ternak modal, aku nggak mau pakai uang ini buat keperluan apapun. Modalnya ini harus dibuat selama 4 bulan sih seharusnya. Yang bagusnya itu kan 1 tahun ya, 1 tahun sampai 2 tahun. Kita ternak modal. Itu 1 tahun pertama. Kondisinya kan kayaknya nggak mungkin kalau misalnya 1 tahun gitu, kelamaan gitu kan. Tapi dari 4 bulan gitu aku bener-bener ngejar profit banget nih. Kalau orang mungkin setahun, ya udah aku dipercepat aja 4 bulan. 4 bulan gimana caranya tapi goalnya sampai. Gitu. Aku sampai bilang ke suami gini, pokoknya ini uang nggak boleh dipakai. Segala kebutuhan apapun tanggung jawab. Tanggung jawab Abi ya. Mau seperak 2 perak pokoknya nggak bakal aku pakai, 1.000 pun nggak bakal aku pakai. Dari situ aku ternak muda bener-bener. Nah itu mindsetnya bener-bener big goalnya bener-bener harus ditanamin nih. Di 1 tahun ke depan mau apa, kedua tahun ke depan mau apa. Kalau big goal aku dulu karena kita rumahnya masih kecil banget, pengen punya rumah yang gede. Alhamdulillah sekarang udah tercapai. Aku pengen umroh gitu, pengen banget umroh, ngajakin anak-anak umroh berempat. Alhamdulillah tercapai juga. Itu butuh waktu sekitar 2 tahun kayaknya. Akhirnya kita bisa berangkat umroh berempat. Itu. Jadi
Meskipun reseller bukan berarti nggak bisa punya omset ratusan juta, miliaran. Di Mhm, sana banyak reseller-reseller yang ternyata omsetnya itu lebih dari produsen. Percaya deh. mhm. Iya, iya, iya. Bahkan sebenarnya kan semodelan Indomaret juga sebenarnya adalah reseller ya kalau kalau bicara Mm-mm. tentang model bisnis gitu kan. Udah ada pertanyaan ya ini dari KAB ya. Ah, oh, oke, pertama kali buka reseller langsung buat tim atau dikerjain sendiri dulu, Kak? Maksudnya langsung dibuat tim apa? Mana sih? Pertama kali buka reseller langsung dikerjain sendiri atau eh, buat tim? Langsung Hmm, buat tim atau dikerjain sendiri pertama kali? Mungkin eh, dulu maksudnya sih, karyawan udah punya belum gitu ya? dulu CEO, set of, Save set of everything. everything, semuanya serba dikerjakan gue sendiri dulu. Dulu tuh waktunya anak-anak tidur ya packing, waktunya anak-anak sekolah optimasi grup reseller, optimasi jualan. Enggak, dulu benar-benar semuanya dikerjain sendiri. Di tahun kedua, tiga baru bisa punya tim yang benar-benar buat bantuin untuk handle reseller gitu. Nggak ada yang Hmm. langsung instan gitu, nggak ada. Oh iya, nggak ada yang instan. Terus tadi kalau emang berarti tahun kan membesarnya bertahap nih berarti. Mm-mm. Nah, sekarang model sekarang ini ada tim khusus yang handle reseller gitu. Sementara saat ini karena memang mereka gini di handle sama orang sama di handle sama owner itu rasanya pasti bakalan beda, dan kebetulan memang efek pandemi juga ya, efek pandemi akhirnya yang tadinya ada tim sekarang aku pegang sendiri gitu. Sekarang aku pegang sendiri. Oke. Tuh teman-teman, sok gabung di Shakira langsung. Mumpung lagi Jadi lagi langsung bisa get in touch ketika sama Kak Rikanya langsung. ketika kita bukannya nggak bagus sih di handle sama tim, tapi bondingnya itu bakalan terasa beda gitu, karena mereka jadinya gini, ada discuss, ada batas gitu loh Kak Suri, ada batas yang mungkin kayak ada tembok aja. Kalau biasanya nggak ada tembok, sekarang ada tembok. Jadi ketika ada tim itu kadang-kadang mereka Bukannya uh, malah nggak kenapa? malah canggung ya? Nggak malah canggung gitu kalau sama ke owner. Kalau aku sih berusaha ngejaga bonding sama mereka justru gitu. Oke. Dan biasanya ketika reseller disapa sama owner itu mereka tuh senangnya luar biasa, padahal ditanyain dikirimin foto bakso doang mak makan gitu, dan makan belum mak gitu, kirim bakso doang itu mereka senang banget gitu. Mereka nya canggung, tapi gak bagaimana caranya supaya kita bisa mencarikan es batu itu yang Iya, akhirnya iya, lama-lama iya. mereka merasa deket, merasa nyaman. Dan semuanya sih apa, kalau brand owner sebisa mungkin menjaga bondingnya itu meskipun jangan ada discuss ya, merekanya canggung tapi gimana kitanya supaya bisa dekat sama mereka yang akhirnya mereka nyaman gitu. Mhm. Tapi nggak semua orang dan meskipun kita sapa tidak semuanya bisa langsung klop gitu ya karena kecanggungan Iya. tadi gitu. Mm. Oke, itu ngobrolnya di WhatsApp group. Di WhatsApp grup, kalau tim aku di WA itu agak sepi. Tapi ketika mereka disapa personal gitu, kadang-kadang ngomong banyak. Kita tuh malah justru lebih sering chat personal dengan beberapa gitu, sampai ngomongin resep lah, ngomongin anak pesantren lah, gitu. Kalau di grup ya, kalau lagi rame-rame, ada masanya sih. Eh, tapi tetap yang namanya bonding personal itu penting banget. Kalau udah kejalin Oke, itu gitu teman-teman. namanya eh, rasa sungkan sih mungkin ada, Iya. tapi lebih enak aja sih Mbak, lebih enak aja Kak, gimana ya, ya kayak kita sama temen kita Iya, jadi iya. bisa
diskusi. Bahkan ketika misalnya Kak Rika, ini dong kasih masukan, ini dong Kakak bikin ini dong, kali ya gitu mereka jadinya kita malah kadang-kadang jadi tahu persoalan yang selama ini mungkin kita nggak tahu, yang selama ini kita yang selama ini mereka rasakan tapi kita nggak tahu gitu. Percaya nggak, salah satu reseller itu sampai curhat masalah eh bukan hanya dari segi penjualan gitu ya. Biasanya kan reseller tuh ngeluh, kenapa sih jualannya tuh nggak laku-laku, strategi marketingnya tuh apa gitu. Terus cara optimasi di Facebook gimana? Ini enggak benar-benar Rika boleh tanya nggak? Iya kenapa? Gitu. Iya aku pengen bisnis, pengen serius jualan, tapi ternyata gimana ya? Aku nggak bisa ngebagi waktu. Mereka tuh curhatnya sampai sedetail itu. Boleh minta tips manajemen waktu nggak? Gimana caranya aku supaya aku bisa dapat ridho suami karena suamiku nggak ikhlas kalau aku jualan. Kayak gitu tuh kan kita sebagai owner juga ngerasa dihargain banget gitu karena dia mau sedetail itu curhat ke kita. Itu Iya. yang bondingnya aku rasain. Gitu. Oke, oke, oke. Jadi obrolannya tuh teman-teman nggak sebatas hanya masalah all shop aja, nggak masalah omset gitu ya, jualan, tapi juga hal-hal lain yang bisa ningkatin bonding. Jadi Betul. keywordnya tadi adalah bonding. Teman-teman, monggo kalau ada yang mau nanya lagi silahkan. Halo, oh belum ada. Aku pikir lagi ada yang typing. Terus Kak, jadi baiknya nih menjadi seorang reseller tadi kan udah ada Karika bilang poin pertama adalah goals, harus punya big goal gitu ya, harus punya dream besarnya. Sebenarnya teman-teman menjadi jualan tuh mau ngapain, apakah mau umroh, apakah mau bangun rumah atau mau apa gitu. Nah, teman-teman harus punya itu, setting itu dulu di awal. Nah kemudian yang selanjutnya apa nih Kak, mindset apalagi nih yang harusnya setelah big goal, terus step berikutnya apa nih biar mereka bisa lari Action. action, Harus action. lakukan sekarang gitu ya. Planning without zero. Kita punya banyak plan, kalau nggak dikerjain ya sama aja bohong, jadi cuma jadi pajangan aja. Ya kan kita harus tahu nih Iya, iya. plannya. Oh ini plannya A B C D E F G, berarti ya dikerjain mulai dari A terus ke B terus ke C terus ke D dan seterusnya gitu. Bahkan dulu awal-awal aku belum punya karyawan, masih ngerjain sendiri, itu aku bener-bener time schedule itu bener-bener uh, detil banget. Belum punya admin waktu itu, aku tahu tuh aku harus nge-share foto di jam berapa, aku tahu aku harus ngecek stok jam berapa aja, aku tahu harus apa nyapa di grup reseller jam berapa aja, itu semua detil sedetil-detilnya gitu. Jadi Rajin sebenarnya banget. growth-nya itu bukan cuma sekedar mindset, tapi juga action. Sampai mana actionnya itu kita lakukan. Karena kita udah punya mindset, kita udah punya goal, tapi kalau actionnya nggak ada ya sama aja bohong. Oh, ada Syakira Soks Bogor. Halo. Ini ada beberapa aku belum sempat nge-share ke WA, ke grup malah tadi kelupaan. Cuma di status Ada doang. yang Gitu. oke, jadi action langsung lakukan sekarang. Yang kedua itu teman-teman jangan dipikirin terus. Sama plan tadi ya, sebisa mungkin Oh ya, sih plan. apa reseller itu banyak kendalanya di manajemen waktu. Nah, ya. Nanti yang belum punya admin, terus di rumahnya nggak ada ART gitu kan, mereka tuh pecah, namanya mama gitu ngerjain kerjaan rumah aja kan udah pusing banget ya, ditambah kerjaan. Nah itu tuh benar-benar harus punya time schedule, bangun tidur tuh jam berapa, ngapain aja. Aku boleh nggak berbagi tips sedikit nih? Boleh banget. Nah Sok, sok. dulu sebelum aku punya admin, dan waktu itu aku juga belum punya, nggak ada ART, anak-anak tuh masih kecil, masih umur, yang satu 5 tahun, yang satu 3 tahun, dan dua-duanya sudah mulai sekolah TK, yang satu playgroup, ya. Bangun tidur itu, aku tidur belakangan, bangun duluan, selalu seperti itu.
Jam 4 itu aku udah Mm-mm. bangun. Tidur tuh pasti di atas jam 11, di atas jam 11 atau jam 12. Bener-bener detail time schedule-nya dan bener-bener preparation-nya itu benar-benar detail juga. Jadi Mhm. kalau sekarang rame sama food preparation ya, kan Iya. sekarang lagi rame banget ya. Aku sudah melakukan itu dari mana anakku umur 3 tahun. Aku sudah melakukan itu sudah dari awal umur 3 tahun. Senin masak apa, Selasa masak apa, itu udah aku udah bikin menunya, tempel di kulkas. Dan itu sudah aku iris-iris gitu ya. Jadi misalnya mau masak capcay, ya udah nih, udah di-pack capcay. Sop ini udah sop. Sampai bumbu-bumbunya itu aku sediain, bumbu kuning, bumbu putih, bumbu cabai merah sama baceman itu udah aku sediain. Nah, ketika anak-anak tidur, aku biasanya prepare buat besok bekal mereka pagi sekolah. Itu Mhm. aku udah bekalin, aku masukin kulkas, paginya tinggal ngangetin. Kalau misalnya yang bisa diangetin ya. Gitu kalau misalnya kayak Iya. bikin roti gulung ya udah digulung-gulung aja, ntar pagi tinggal dipanggang. Kayak gitu, sedetail itu Mhm. gitu. Mereka sekolah, pokoknya jam setengah 6 itu mereka udah wangi, udah siap-siap sekolah, udah sarapan. Jam 7:15 aku ngantar mereka sekolah, setengah 8 masuk ya. Aku 15 menit, mereka sekolah dari jam 8 sampai jam 11. Itu benar-benar 3 jam itu benar-benar aku manfaatin banget buat optimasi Tokopedia, optimasi Facebook. Mhm. Nah, dulu kan belum ada Instagram ya, Iya, iya. sama grup BBM. Dulu masih ada grup BBM. Nah, 3 jam itu bener aku manfaatin banget. Itu nanti mereka pulang sekolah, ngurusin mereka, dan jam 1 sampai jam 4 itu mereka wajib tidur siang. Karena kalau mereka nggak tidur siang, aku nggak bisa kerja. Itu gitu. Bisa saya makan pulang sekolah, mandi, makan siang, tidurin. Mereka tidur, aku kerja gitu. Sore nemenin mereka main, jam 8 mereka sudah harus tidur. Caranya aku matiin semua lampu. Kalau mati semua lampu aku matiin supaya mereka tidak tidur. Habis baca buku cerita Mhm. tidur jam 8. Maksimal itu jam 9. Mereka sudah harus tidur. Nah, dari jam Mhm. 9 sampai jam 11 itu balik lagi ngerjain Balik lagi kerja. sama kerjaan rumah. Begitulah sampai bener-bener detail jam 7 sampai jam 8 aku ngapain, jam 8 sampai jam 12 aku ngapain. Setelah anak-anak pulang sekolah Mhm. itu semuanya ditulis. Aku nge-save Facebook sehari berapa kali, aku naikin produk di Tokopedia sehari berapa kali, jam berapa aja, itu aku tulis. Gitu. Oke, menarik, menarik. Itu planning itu sedetail itu supaya jadi nggak ada lagi alasan teman-teman yang bilang, aduh ini soalnya pekerjaan rumah banyak banget, nggak ditungguin anak, ditungguin cucian piring gitu ya biasanya. Jadi Mana? banyak sekali kerjaan. Sebenarnya Ketika pekerjaan online shop tuh banyak, pekerjaan reseller tuh banyak, tapi karena nggak kita listing, jadi kita nggak ngeh bahwa oh ini belum belum nge-share ke sosial media, eh, marketplace belum di-upload gitu kan, IG status juga belum di-update kayak gitu-gitu ya. Sebenarnya banyak, tapi karena kita nggak listing, kita sering lupa dan akhirnya berpikir bahwa kayaknya nggak ada kerjaan deh gitu kan. Nah, nanti malamnya baru berasa, ih tadi ngapain aja ya? Perasaan ada apa ngerjain. Dan jadi ngerasa rugi sendiri kalau pas malam. Ya Allah, ternyata hari ini nggak dapet apa-apa gitu. Padahal ya bukan salah waktunya juga. Semua orang kan waktunya sama 24 jam. Gimana kita memanage waktunya itu. Halo Kak Dina. Halo Kak aku Ayu, Kak Ayu. Selamat sore. Teman-teman kalau ada yang mau tanya, langsung aja tulis di grup, tulis di komen ya, di kolom komen ya. Halo Mbak Dinar yang baru gabung, silahkan. Tema kita hari ini kita lagi ngebahas tentang growth mindset ya. Jadi itu adalah mindset bertumbuh, bukan mindset yang berpikir tentang pola pikir tuh udah fix, udah gitu-gitu aja, enggak. Tapi kita berpikir untuk bahwa mindset itu dengan mindset yang bertumbuh, kita jadi lebih mudah untuk mencapai kesuksesan kayak gitu. Karena ketika kita bicara tentang kita kan perempuan, ibu, istri gitu ya, kita ketika bicara bisnis itu nggak bisa lepas dari keluarga gitu kan. Jadi ya semuanya berada di posisi di prioritas satu ya sebenarnya gitu, mereka setara semuanya.
Dan Eh, jangan ini ya. sih apa jangan terpaku mindset karena cuma jadi reseller terus nggak takut apa ya ya jualannya cuma bisa ke ya, yang user enggak gitu. Reseller juga bisa punya reseller lagi gitu dan reseller harus Nah, bisa menguasai banyak hal. nah menarik nih. Jadi kayak kalau kampanyenya pemerintah UKM naik kelas, nah Karita nih ngajakin temen-temen reseller untuk naik kelas juga gitu. Coba mungkin itu jadi salah satu motivasi juga ya Karika untuk teman-teman apa ya bekerja lebih keras gitu ya, lebih rajin lagi untuk ningkatin diri sendiri, tapi dengan punya eh, kaki-kaki di belakangnya sehingga dia bisa lebih ningkatin produktivitasnya. Ada tips khususnya nggak Kak tuh buat teman-teman reseller yang pengen punya reseller? Prospek sih harus rajin-rajin prospek dan harus rajin-rajin cari reseller. Justru di saat pandemi seperti ini malah kesempatan kita buat dapetin reseller itu peluangnya besar banget karena uh, kita kan sekarang di masa ada di fase masa bertahan bukan buat Iya, diri sendiri. survival. Iya. Iya, ya kita kan sebenarnya sekarang ini benar-benar harus survive banget gimana caranya kita supaya bisa bertahan. Kalau mungkin kemarin bertahannya bisa buat jalan-jalan, kalau sekarang buat makan gitu kan. Iya. Gitu. Nah, kesempatan peluangnya itu terbesar banget. Di luar sana itu banyak banget orang yang mencari sampingan, mencari tambahan. Banyak teman-teman yang terkena dampak pandemi di Pandemi. PHK. Mereka di PHK nggak tahu harus ngapain, punya dikasih uang pesangon, larinya mungkin ke tabungan, satu ke Mhm. tabungan, prioritasnya kedua kemana ke bisnis, ya kan? Karena orang belum berani, banyak orang yang pengen buka usaha tapi kan mereka pastinya mindset ya takut Banyak kendala, ketakutan banyak kendala. mau buka usaha takut nanti bangkrut gitu kan ya gitu jangan kan mereka Nggak ada aku aja nggak ada kemarin backup. usaha baru ini kayaknya lagi kayak gini mendingan gue usaha dulu deh dioptimasi yang ini aja dulu salah satu caranya ya udah jualan aja dulu gitu jualan jadi reseller produk orang nah ini udah paling cara simpel banget mereka dari teman-teman yang terkena dampak pandemi terus dari teman-teman reseller produk lain juga karena dari produk A mungkin secara profit belum menutupi goal mereka maka Mhm. harus mencari produk lain yang bisa nambah profit. Nah, ini kesempatan banget sebenarnya. Banyak teman-teman yang palu gada salah satunya alasannya apa? Karena kita benar-benar butuh survive sama-sama survive supaya bisa bertahan. Oh, Gitu. Jadi iya iya betul. pandemi Sekarang memang banyak yang sharing juga di reselleran tuh lebih mudah sekarang ini lebih mudah mencari merekrut reseller daripada nyari customer katanya gitu, end user ya, gitu ya. ya. Jadi sayang banget kalau teman-teman nggak manfaatin momen ini gitu. Karena kalau diem aja juga nggak bisa. Mau gerak Mm-mm. juga nggak banyak yang geraknya nggak bisa banyak. Jadi peluang apa yang ada di depan itu yang harus langsung diambil. Istilah Karika tadi harus sekarang, gercep. Ini tadi ada Mm-mm. pertanyaan eh, dari My King Corner Kebab. Oke, maaf baru masuk, nggak apa-apa. Halo Ibu My King Corner Kebab. Bagaimana cara merekrut reseller yang efektif ya Mbak Rika? Cara Nah, merekrut reseller ini yang sebenarnya efektif. berkaitan sama apa personal branding kita sebagai owner. Owner itu kan nggak mesti harus jadi produsen ya. Teman-teman reseller itu juga sebenarnya kan owner dari bisnis Usahanya teman-teman sendiri ya? sendiri. Jadi jangan bilang owner itu hanya untuk produsen oh salah. Owner juga milik teman-teman reseller. Itu terkait dengan personal branding kita sebagai seller ya terutama banyak di grup aku di mitra aku juga gitu sih mereka pak kesulitan Kak, gimana sih Mbak Rika gimana sih caranya merekrut seller yang paling gampang bentuk personal branding dulu
gimana caranya supaya mereka itu trust sama kita, percaya dulu sama kita. Mereka sudah kenal produknya, kalau mereka sudah bukan hanya kenal sama produknya, tapi juga sama ownernya gitu. Karena ketika mereka kenal sama keduanya, merasa trust gitu, trust dengan produknya, trust dengan ownernya, itu insya Allah gampang deh. Nah, jadi yang paling gampang untuk nyari reseller saat ini, kalau aku ya, Facebook udah paling gampang deh nyari. Kalau Kalau nyari teman-teman, reseller di Facebook, kalau aku ya, bukan kalau IG aku ya? IG jarang. Kalau aku jarang. Bahkan pakai iklan pun di IG, aku pakai iklan ads itu lebih nampol di Facebook. Karena selama Oke. ini aku udah coba beberapa ya, Hmm. di Facebook, Facebook pribadi, terus iklan Facebook kan sekarang nyambung sama IG kan ya, ads. Iya. Kalau di Sorry, sorry. Akun pribadi FB emang bisa di add, bisa di boost pakai enggak, maksudnya fanpage kan? akun akun bisnis Facebook, apa sih, halaman Ya, Facebook, fanpage. fanpage iya. Fanpage kan nyambung sama Instagram, ya kan? Oke. Heeh. Uh, Nah, kita iklan itu pernah ya beberapa kali lah iklan untuk cari reseller. Kalau mau dapetin reseller di Instagram itu, kalau organik sekarang susah banget. Harus pakai duit, harus bakar duit, dan itu kan ada konversinya, Kak Suri. Ya kan, Iya, nggak betul. murah. Iklan sekarang kena pajak pula. Gitu. Di awal-awal dulu Shakira itu banyak dapet reseller karena dulu kalau di Instagram Mhm. endorse yang sering nampol ya, gitu, Oke, lebih iya. nampol ya. Tapi itu kan keluar uang, kita harus ngeluarin uang berapa juta, bahkan berapa puluh juta untuk endorse apa artis. Kalau Influencer di itu ya. Facebook, iya, kalau di Facebook pribadi kan mereka hanya butuh trust, kenal sama kita aja, gitu, gratis, nggak perlu ngeluarin uang. Tapi berarti di Facebooknya itu Karika punya beberapa Aku cuma eh satu, enggak, satu aku aja. cuma punya Facebook. Nah, di Facebook pun nggak semudah yang teman-teman bayangkan ya. Itu harus ada triknya juga. Salah satunya adalah memfilter teman-teman, memfilter target market kita gitu. Hmm. Friend list kita di Facebook itu udah pas belum target marketnya sama produk kita, gitu. Jadi bukan cuma butuh trust aja yang tadi. Kalau misalnya kita mau ngiklan di Facebook tapi ternyata target marketnya nggak pas, yang nggak bakal masuk. Nah, ini yang sering terjadi di teman-teman. Kenapa ya kok aku susah banget ya cari reseller di Facebook? Satu, personal brandingnya belum kebentuk. Kedua, Hmm. friend list di Facebook ya iyalah cuma 1.000 gitu kan, minimal itu kita punya 3.000 dan itu tuh harus benar-benar banget terfilter. Jangan sampai akunnya friend listnya 3.000 tapi yang nggak aktif tuh 1.000. Nah, ya kan, Nah, dari mhm. nah Facebook pun kan punya logaritma. Ketika 3.000 itu kan apa namanya, interaksinya kan nggak semuanya bisa interaksi. Bagaimana caranya supaya 3.000 itu bisa interaksi dengan kita? Nah, itu kan ada dioptimasi juga dengan cara sering komen, sering like. Bagaimana caranya kita bikin status yang benar-benar bisa menarik orang. Aku dulu juga Yang nggak bisa bikin. commonable ya. Iya, temen aku dulu kalau mau bikin status copy paste punya orang, tau nggak? Sama aku juga masih. Iya, aku perhatiin temen-temen yang bener-bener statusnya bagus. Aku perhatiin, oh gini cara dia bikin status. Aku kopas, aku ganti. Gitu. Kalau nggak aku baca-baca dulu, cari referensi seperti itu. Jadi benar-benar di Facebook itu yang paling pertama adalah filter friend list ya. Friend listnya itu benar-benar harus tepat target marketnya. Nah, di Facebook itu kan banyak grup-grup jualan nih. Grup-grup Iya jualan. banyak. Nah itu Nah, masih hidup nggak sih sebenarnya? sebenarnya enggak, tapi lumayan lah buat kita tebar pesona.
gitu. Cara yang Oke. paling gampang buat dapetin reseller itu sebenarnya membidik reseller kompetitor atau serius. Berarti belusukan gitu dong, masuk-masuk Ini ke sebenarnya iya, grup ini orang gitu atau sebenarnya gimana? cara-cara kalau kita mau cepat ya. Gitu. Kita benar-benar kalau mau cari target market yang pas, kita liatin aja nih misalnya jualannya gamis nih. Siapa teman yang jualan gamis? Yang komen siapa yang sering beli, apa yang suka beli itu paling biasanya suka komen ya. Dan itu aku lakukan sejak pertama aku jualan. Aku dulu jualan gitu zamannya Facebook baru-baru muncul. Aku jualan produk bayi. Aku liatin Facebooknya orang apa imported Cina, aku add satu-satu. Nah, itu tuh udah paling cara paling gampang deh. Dibandingkan kita harus riset sendiri, cari berdasarkan keyword. Yang paling gampang ya udah kepoin aja akun kompetitor. Jangan ya. Sasak aja. Gitu. Tapi belakangan makanya Facebook udah bisa ini ya, apa namanya, apa, menutup friend list udah bisa ya. Jadi kita nggak bisa lihat friend list orang gitu. Sekarang Nah, belakangan iya, ini udah friend, updatean. iya, Kayak kayaknya mungkin banyak yang minta itu tuh. iya mungkin. Iya, Jadi kalau updatean Facebook terbaru. personal branding kita belum bagus, orang akan susah percaya. Tapi kalau personal branding kita itu udah terbentuk, aku nih udah lama banget ya nggak aktif di Facebook tuh, kayaknya sebulanan deh. Terus kemarin bikin status, kemarin ya bikin status ya, hari apa ini sih, hari Senin ya, hari Jumat kayaknya aku bikin status. Terus dari hari Sabtu sampai hari Minggu kemarin kayaknya sekitar 20 chat nanyain syarat jadi reseller. Padahal cuma bikin status hadiah, mau bagi-bagi hadiah buat guru ngaji. Itu belum sempat kebalas semua tuh 20 chat. Gitu karena mungkin personal brandingnya itu udah terbentuk, dan personal branding itu ada tingkatannya Kak Suri ternyata. Apa aja tuh Gitu. tingkatannya, Kak? Ini kalau nggak salah ya, mohon maaf ya, Palaksita kalau lupa. Kuning, merah, biru. Yellow, red, salah, paling bawah itu red. Paling bawah itu kalau nggak salah red ya. Terusnya paling atas itu biru. Aku lupa deh. Kuning, merah, biru. Atau kuning, Yang hijau, di biru. tengahnya kuning berarti. Kayaknya iya deh. Ini Atau kayak lampu hijau. lalu lintas berarti ya. Iya, jadi bener-bener merah itu di mana fase orang-orang yang belum percaya sama kita gitu. Mau beli produk kita aja Oke. takut. Iya, Uh, ya. Oke, terus naik level nih kalau nggak salah hijau ya. Aku lupa deh, ini materinya udah lama banget soalnya. Mereka sudah mulai percaya. Nah, kalau aku dulu masih ada di tengah. Dan mulai percaya dan mulai bermunculan mau daftar reseller. Pokoknya segala status kita itu kayak ditelan mentah-mentah gitu loh sama mereka. Gitu. Nah, paling tinggi itu blue, ocean blue kalau nggak salah ya. Blue. Nah, model-modelnya Kang Dewa, Mas Sabtuari, siapa lagi ya? Oh, itu Mungkin udah Coach jadi influencer Anwar. dong ya? Iya. Udah jadi kayak influencer ya. Status-statusnya Iya, itu udah influence people gitu, udah itu mempengaruhi ya. gerakan orang. Betul. Nah, jadi kita harus tahu nih fase kita nih ada di mana. Gitu. Aku 3 tahun lalu masih ada di bawah. Red, bener-bener red. Gitu. Jadi benar-benar personal brandingnya itu harus dibentuk banget sih. Gimana caranya? Nah, jangan suka ngeluh di Facebook, ya kan? Jangan suka curhat masalah Jangan terlalu pribadi. dalam, Kak. Ini nanti buat next session aja. Oke. Skip. Soalnya ini sama Kamel udah di notif nih, udah dicolek-colek dari tadi 10 menit lagi ya, 5 menit lagi ya, udah di notif sama Kamel. Ini IG ini paling nyebelin emang sering ini. Bukan itu masalah IG-nya. Kalau waktu udah lewat sama IG tuh nggak pakai notif, langsung di-cut. Obrolan kita nggak pakai iya, ini kan nggak asik banget ya, Rika baru share 1-2 jurus, totonya langsung off gitu. Ya udah, ntar main aja ke rumah.
teman-teman nanti nextnya kita bicara tentang personal branding berarti. Jadi sebenarnya uh, jurusnya tuh banyak banget. Nah, kalau udah dijembrengin kayak gini baru nggak berani ngeluh nggak sih? Karena ternyata Iya, oh iya pantas aja omsetnya masih segitu-gitu aja, pantas aja bisnisnya stagnan karena ternyata banyak hal juga yang belum kita lakuin gitu kan. Udah bikin betul. goal tapi kita nggak berpikir tentang gimana sih terus-terus melulu untuk mendekati goal tersebut gitu kan. Kita kan harus bikin strategi dong. Udah taruh goalnya di sana tapi kita nggak gerak kayak hari Minggu mau ke mall tapi mandi aja enggak gitu kan, nggak ada gerakan-gerakan langkah nyata buat ngedeketin tujuan kita tersebut. Nah itu banyak banget tuh caranya, jadi jangan ngeluh dulu sebelum sebanyak itu cara kita pakai semua, jurusnya banyak banget. Teman-teman sebelum aku closing nih, aku udah di notif-notif tuh 5 menit lagi katanya, ada yang mau tanya nggak nih, ada pertanyaan lagi nggak nih? Ya ada yang baru gabung, halo Kak Maci ya namanya, halo teman-teman. Yang kalau teman-teman kalau ada yang baru gabung dan belum sempat dengerin obrolan kita dari awal, nanti aku save di feednya reselleran. Nanti teman-teman bisa follow aja @reselleran atau di @Shakira official underscore ya, apa itu sih? Guidance underscore dot Shakira official dot underscore. Ini ada pertanyaan lagi nih Kak Suri nih. Iya Untuk Bu. memudahkan mereka jadi reseller, kita apa sebaiknya kita perlu persyaratan yang rumit seperti dropship? Nah, BTW kita belum mendefine nih, kita tidak mendefinisikan bedanya dropship dan reseller ya. Uh, aku jawab nih boleh. Boleh. Jawab dulu dong. Benar gini, sekarang ini kan masa pandemi, orang lebih memprioritaskan kebutuhan primer dibandingkan yang lain ya, gitu. Iya. Tapi mereka tuh banyak punya kemauan berbisnis cuma modalnya nggak ada. Nah, simpelnya kayak gitu, gitu. Karena ada prioritas lain yang harus diprioritaskan ke hal lain. Dropshipper memang cara paling ampuh saat ini, ampuh banget deh buat rekrut reseller gitu. Banyak, coba aja bikin status iseng gitu ya teman-teman. Uh, buka peluang dropship. Itu nanti biasanya kalau personal brandingnya udah terbentuk, itu banyak banget yang mau gitu. Kita saling memudahkan, jangan berpikir apa ya, mikirnya kita memudahkan orang lain, semoga Allah memudahkan kita. Nah, gitu. Jadi jangan berpikir namanya mau punya reseller harus modal dulu 100.000, jangan. Mudahkan mereka ketika mereka sudah kenal dengan kita, mereka sudah kenal dengan produk kita, gitu. Nanti yang namanya dropshipper itu bisa kok naik kelas pelan-pelan. Bahkan salah satu distributor aku dulu awalnya dari dropshipper, jadi distributor. Oke, jadi sebaiknya nggak usah dikasih syarat ribet-ribet ya. Karena kalau buat yang punya modal, mereka mau aja ngeluarin duit. Tapi kalau yang modalnya terbatas, mereka akan memilih jadi dropshipper gitu. Halo Kak Linda, baru gabung ya Mbak Ririn. Halo, iya jadi teman-teman yang baru gabung, ini kita udah mau kelar sebenarnya. Udah 50 menit loh ternyata kita live, nggak berasa kan udah mulai aus ya. Ini nanti kita ada rekamannya, bisa di rewatch di Instagramnya reselleran ya, silakan follow aja, dan di Instagramnya Shakira official underscore. Mudah-mudahan benar. Halo Kavia, ya baru pada gabung. Nih aku kasih pertanyaan terakhir nih, ada nggak teman-teman? Kalau nggak ada, aku langsung mau minta Kak Rika kasih closing statement. Gimana? Ada nggak yang mau nanya? Coba Kak Rika kasih dong closing statement nih. Saran gitu ya, tips dari Kak Rika untuk teman-teman reseller. Intinya dari yang 3 tadi, teman-teman harus punya big goal, harus punya mindset big goal, dan jangan lupa action gitu. Kesempatan buat sukses itu semua orang punya kesempatan. Yang namanya sukses itu nggak perlu bakat,
bakatnya itu adalah bakat ada kan ya di quotes siapa aku lupa, bakatnya itu hanya sekitar sekian persen, Iya. sisanya adalah usaha, ikhtiar, doa gitu. Jadi semua orang punya kesempatan buat sukses, nggak bukan nggak punya bukan apa bakatnya hanya sekian persen. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba karena kebanyakan orang itu pasti terpaku sama mental block, takut banget nih, takut banget, jangan dipatahin semuanya, yakin aja kalau kan Allah sesuai prasangka hambanya ya kan. Nah, kalau Oh kitanya iya udah takut betul. bener ya kan, kita harusnya aku bisa, aku kemarin gitu, aku buat teman-teman yang lain mungkin belajar Shopee itu sudah expert ya. Aku malah baru jualan di Shopee dan aku kemarin belajar di Shopee itu closing closing 300.000 doang, seneng banget gitu. Ternyata selama ini ternyata mindset put sama marketplace itu masih sedikit ketutup sama mental block. Nah ini benar-benar harus Ah, dipatahin gitu. Jadi sukses itu punya semua orang, tinggal gimana kita mencapai kesuksesan itu sendiri. Kita harus punya mindset, kita harus punya big goal dan percaya bahwa Allah itu nggak bakalan usaha itu nggak akan mengkhianati hasil gitu. Kalau kitanya sungguh-sungguh, terkecuali kalau hmm. misalnya setengah-setengah ya, setengah-setengah, ya hasilnya juga bakalan setengah-setengah gitu. Oke, ya nggak apa-apa Mbak Via. Kak Via baru gabung. Setiap jam 4 ada Zoom sama tim. Oke, wah seru banget ya bisa Zoom sama tim. Emang sekarang nih tadi udah Karika udah cerita panjang lebar, terus udah kasih closing statement juga. Jadi yang penting banget, aku ulang lagi teman-teman, yang penting banget adalah pertama setting dulu goal. Jadi aku juga sering tanya sih teman-teman kalau mau jadi reseller, nih gue mau gabung jadi reseller, kenapa? Gitu kan, tujuannya apa? Itu di setting dulu dari awal. Baru kemudian langsung gerak, langsung gercep. Kalau dibilangin sama brand owner misalnya, bikin Instagram khusus buat jualan, buka di marketplace, langsung buka, langsung gerak gitu ya. Jangan kebanyakan apa istilahnya, alasan-alasan macam-macam. Terus juga sama Karika tadi udah di-share, bikin planning dengan sangat detail. Jadi kita nggak kehabisan waktu. Kadang tuh ya itu tadi kita sebagai istri, ibu rumah tangga juga gitu kan. Apalagi sekarang bapaknya juga di rumah lagi WFO ya, WFH ya. Jadi makin banyak kerjaan rumah nih. Ya, aku bilang kalau nggak ditungguin kerjaan ya ditungguin sama cucian piring gitu kan. Jadi planning itu harus sedetail itu. Karika tadi bikin bahkan dari jam 4 pagi bangun tidur tuh ngapain detail per jamnya sampai kemudian dia tidur lagi. Sedetail itu sehingga pekerjaan kita nggak terbengkalai karena sebenarnya banyak hal yang bisa kita kerjakan gitu. Cuman karena kita nggak planning kita jadi nggak tahu. Padahal banyak hal gitu ya. Oke, makasih banyak teman-teman yang udah gabung. Mudah-mudahan membawa manfaat. Aku minta maaf jika ada kesalahan kata, Karika. Terima kasih banyak udah mau sharing di reselleran sore ini. Sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi amal jariah. Amin, amin, ya rabbal Amin. alamin. Nanti aku Oke, bikin ini teman-teman deh. semua. Nanti aku Apa tuh? bikin PDF-nya ya. Nanti aku share ke Kak Mel atau ke Kak Suri biar nanti bisa dibaca Pak teman-teman di grup. Kira-kira Asik, seneng banget. aja sih selain cari reseller di Facebook kita juga harus bisa optimasi Instagram, marketplace Iya. dan lain-lain. Banyak Nah, tuh kerjaan reseller PR-nya tuh. memang banyak gitu. Jadi jangan pernah menganggap cuma, ya kan? Saya Iya. cuma reseller. Jangan pernah menganggap seperti itu. Kita kecil karena kita berpikir kecil. Kita besar karena kita berpikir besar. Oke semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Terima kasih Halo, banyak. bye. Ah, Assalamualaikum. Assalamualaikum.